Saudara, Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-52 mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus menyuruh para muridnya menyeberangi danau Galilea menuju Betsaida. Nah saudara, ternyata di dalam perjalanan itu para murid harus berjuang menghadapi badai yang dahsyat dan amukan ombak yang menerjang mereka. Sudah kurang lebih 8-9 jam mereka mendayung perahu itu. Artinya secara fisik mereka sudah lelah dan secara mental pun mereka sedang tertekan dengan situasi bahaya yang sedang mereka hadapi. Saudara, situasi bahaya yang dihadapi oleh para murid itu bukan disebabkan karena mereka tidak taat. Bukan juga karena mereka sombong atau kurang bijaksana. Sebaliknya saudara, badai itu mereka hadapi justru ketika mereka sedang mematuhi perintah Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus yang menyuruh mereka menyeberangi danau itu? Nah saudara, pertanyaannya adalah apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa para murid akan menghadapi badai di tengah danau itu? Tentu saja Tuhan Yesus tahu, Dia Allah yang Maha Tahu, bukan? Nah saudara, jika Tuhan Yesus tahu akan ada badai yang menghadang, pertanyaannya, lalu mengapa Ia tetap menyuruh para muridnya menyeberangi danau itu? Saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, mungkin ini juga menjadi pertanyaan kita. Mengapa terkadang Tuhan izinkan kita mengalami badai dalam hidup kita, justru ketika kita sedang taat melakukan perintah Tuhan? Saudara yang terkasih, memang ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita itu karena disebabkan oleh ketidaktaatan kita. Tetapi tidak semua saudara masalah yang kita hadapi karena ketidaktaatan kita. Kadang-kadang saudara justru kita menemukan ketika kita sedang melakukan firman Tuhan, ketika kita sedang taat melakukan perintah Tuhan, Tuhan justru izinkan kita mengalami badai di dalam hidup kita. Ini yang terjadi dengan Abraham, saudara. Di saat-saat ketika Abraham sedang taat melakukan perintah Tuhan, dia meninggalkan rumah ayahnya dan pergi ke tanah yang ditunjukkan Tuhan. Alkitab mencatat, saudara, justru dalam perjalanan ketaatannya itu, ketika Abraham sampai di Kanaan, dia harus bergumul dengan kelaparan yang terjadi di negeri itu. Demikian juga dengan Ayub, saudara. Di tengah-tengah kesalehan, di tengah-tengah kesetiaan Ayub mengikut Tuhan, ia justru mengalami badai yang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa di saat-saat ketika Abraham, Ayub, para murid dan juga setiap kita sedang taat mengikuti perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, justru badai persoalanlah yang sering kali kita temui di dalam hidup kita. Bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita menjawab hal ini, saudara? Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa badai masalah yang kita temui dalam jalan ketaatan kita ini bukan karena Tuhan sedang memimpin kita di jalan yang salah. Tidak, saudara. Bukan juga karena Tuhan sedang bermain-main dengan hidup kita. Saudara, saya percaya ketika Tuhan izinkan kita menghadapi badai di dalam perjalanan ketaatan kita, itu karena Tuhan tahu bahwa terkadang kita itu memerlukan badai, terkadang kita memerlukan topan. Untuk apa, saudara? Untuk dapat melihat dengan jelas anugerah Tuhan yang besar yang sudah Dia berikan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, terkadang Tuhan memang izinkan kita mengalami kesulitan, mengalami kehilangan demi kehilangan dalam dunia ini. Agar apa, saudara? Agar kita sadar bahwa yang terbaik sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus yang tidak pernah diambil dari hidup kita. Bahkan saudara, saya percaya terkadang Tuhan izinkan kita menghadapi saat-saat sulit. Karena apa, saudara? Karena Tuhan ingin hati kita tetap percaya. Karena Tuhan ingin kita tetap sadar dan percaya bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan ingin kita tetap menyadari dan percaya akan kehadirannya yang selalu akan menopang kita di tengah-tengah badai yang sedang kita jalani. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.